Bali dalam rangka presentasi layanan informasi publik di Rumah Sakit Budi Mandara. Tapi sekalian perlu diketahui presentasi ini bagian dari tahapan untuk evaluasi dan informasi publik, yang mana kami memilih beberapa, tidak seluruhnya yang publik memilih untuk presentasi, tetapi yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya di hari ini secara khusus adalah rumah sakit seluruh Bali yang memenuhi persyaratan, sehingga nanti pada hari ini, hari Selasa 19 Februari 2024 akan ada 9 rumah sakit baik di tingkat polisi maupun hospital terkait yang membangun integrasi sampai dengan nanti sore. Nah, untuk yang pertama kali kami persilakan nanti kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Budi Mandara dan jajaran untuk menyampaikan layanan keterbukaan informasi publik di Badan Rumah Sakit Budi Mandara sekitar 10 menit. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab dari asesor. Yang depan nanti ada 2 dari komisioner dan 2 dari itu dari akademisi maupun dari unsur. Untuk bersingkat waktu, nanti semoga sesi ini bisa berakhir di pukul paling lama 9.50. Karena kita mulai jadwal, mudah-mudahan bisa tepat waktu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur seluruh jajaran untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Persilakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebaikan, salam sehat untuk kita semua. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Dr. Yusri Praputra Jaya, MKes selaku Direktur RSUD Budi Mandara, Provinsi Bali. Mungkin kami dikawin dengan tim kami. Pertama-tama yang saya hormati Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, sekaligus tim asesor, tim penilai dan seluruh staf yang ada di Komisi Informasi Provinsi Bali ini. Kadang-kadang saya bingung KIP itu, saya pikir Komisi Informasi Provinsi Bali dengan Komisi Informasi. Sekarang semua singkatannya KIP. Kebetulan semua yang pusat pun KIP juga, jadi saya sering bingung. Oke, artinya kalau izin saya berdiri ya, saya berdiri. Yang mana mungkin berdiri juga saya duduk bisa. Kan apa-apa ya? Karena suara saya tidak keras. Ini saya tak perlu maju, namanya apa-apa. Oke, pertama-tama izinkan kami dari Rumah Sakit Budi Mandara ingin menyampaikan mungkin terkait pelaksanaan bagaimana kami menyampaikan informasi yang kami miliki di rumah sakit kepada masyarakat. Apa yang menjadi artinya keinginan masyarakat, karena kami di Budi Mandara sendiri untuk layanan publik sudah kami laksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik. Dan itu kita sudah melaksanakan semua yang menjadi acuan apa yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Kemudian di Rumah Sakit Budi Mandara sendiri, kami sebetulnya banyak sekali sudah melaksanakan terkait penyampaian informasi apa saja yang sudah kami kerjakan dan apa saja yang kami sudah bisa capai kepada masyarakat. Salah satunya kami sering atau setiap tahun kami mengadakan kegiatan forum komunikasi publik. Jadi di sana kami selalu minta masukan dari masyarakat terkait apa yang menjadi keinginan, kemudian apa yang sudah mereka rasakan setelah mendapat layanan di Rumah Sakit Budi Mandara. Kemarin untuk informasi publik ini kami juga sudah mengundang difabel terkait layanan yang kami berikan. Kemudian kita sudah mengubah juga beberapa item yang memang harus kami ubah. Karena terus terang penilaian terkait layanan publik ini mungkin di Budi Mandara paling sering. Karena kami terakreditasi juga, kemudian dari kami itu juga ada SETI, BPKDWB, semua itu semua kita sudah lakukan. Oke, next. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Saya pertama-tama memperkenalkan terkait rumah sakit kami. Rumah sakit kami adalah rumah sakit pemerintah IPB milik Provinsi Bali yang mulai beroperasional di tahun 2017, tepatnya tanggal 28 Oktober
Kemudian jumlah tempat tidur kami sebanyak 234 dan kami sudah menjalin kerjasama dengan BPJS di tahun 2017. Kemudian adapun capaian yang sudah kami dapatkan selama rumah sakit ini berdiri adalah kita sudah terakreditasi sebanyak 3 kali. Yang pertama 2018, 2019 oleh KAS, kemudian 2022 oleh Lars DAP, dan terakhir kita sudah terakreditasi ACAS dan Astronomium Unsur Health Standar Healthcare sudah kita laksanakan tahun 2024. Artinya secara akreditasi pelayanan kami yang sudah kami berikan pada masyarakat sudah kami terima. Kemudian PPID sendiri di kalau KIP keterbukaan informasi publik. Artinya kita sudah melaksanakan dan sudah kita bentuk tim di rumah sakit kami sendiri. Artinya kami secara garis besar sudah melaksanakan itu, dan kami juga selain KIP ini kami juga memiliki satu rumah untuk menerima komplain. Apapun itu kita sudah siapkan. Jadi karena kami rumah sakit umum yang kompleks sekali, dan terus terang hampir 30-40% pasien kami adalah orang asing. Nah, itu jadi problem tersendiri bagi kami terkait informasi layanan yang kami miliki. Karena kami sering sekali dikomplain oleh orang asing terutama terkait layanan, dan selama ini akuntan tidak pernah masuk ke ranah hukum dan kita bisa selesaikan secara musyawarah. Artinya apa yang kami kerjakan adalah sesuai dengan apa yang menjadi standar di rumah sakit kami, sehingga pasien-pasien yang komplain pun mereka sudah bisa menerima apa yang sudah kami berikan. Artinya secara garis besar kita telah menggunakan beberapa instrumen pendukung untuk terbentuknya PPID ini. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas SDM, tempat layanan. Kemudian kita juga sudah punya regulasi terkait layanan terbukaan informasi publik ini. Sedangkan visi kami di Rumah Sakit Polri Mandala terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini adalah mewujudkan pelayanan informasi data yang terima di Rumah Sakit Polri Mandala dengan misi meningkatkan pelayanan informasi data yang akurat dan akuntabel, meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan informasi yang cepat dan tepat, meningkatkan sumber daya manusia bersaing dengan pelayanan informasi data. Dan saat ini kami juga sedang mengembangkan layanan terintegrasi terkait data kami. Jadi ke depan mudah-mudahan di tahun 2025 ini data kami bisa langsung dilihat di web. Jadi dari pendapatan, jumlah pasien, tempat tidur, itu semua kita integrasikan dalam satu dashboard di web kami. Jadi itu masih sedang berproses saat ini. Sedangkan untuk maklumat pelayanan informasi publik di Universitas Polri Mandala adalah kami berupaya untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan tepat waktu, kemudian memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan mudah, murah dan sederhana, tidak terlalu rumit dalam meminta data ke kami, menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan, karena semua yang kami miliki sudah terstandar, sehingga kami dengan mudah bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait informasi layanan yang kami miliki. Kemudian, kemudian menyediakan informasi publik dan informasi yang disediakan dan diumumkan. Yang kelima, kemudian yang kelima menyiapkan ruang dan fasilitas yang aman dan tertata baik. Itu biasanya kita tempatkan di layanan depan, sehingga teman-teman atau masyarakat yang ingin mengakses informasi ke kami itu bisa kita layani di depan, merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media elektronik. Kemudian menyiapkan tugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani. Terakhir melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksanaan. Dan memang selama ini mungkin saya melihat tahun bulan Februari 2024 dari 2023 mungkin proses ini sudah berjalan, cuma tidak terlaporkan. Dan tahun ini kita mulai bangun untuk keterbukaan informasi publik ini.
Walaupun itu sudah kita kerjakan sebelumnya, mungkin laporan dan lain-lainnya itu baru realisasi di tahun ini. Dan untuk instrumen pelaksanaan keterbukaan layanan informasi ini adalah kita dari SK Direktur yang sudah ditandatangani, kemudian penyusunan SPO sesuai dengan standar yang kita miliki, kemudian terdapat juga keanggotaan atau struktur yang mengatur PPID ini dan ketersediaan anggaran. Karena kami rumah sakit dulu pada layanan umum daerah, jadi untuk anggaran itu sangat fleksibel. Jadi kalau memang dibutuhkan, artinya staf untuk pelatihan atau apapun, karena anggarannya ada dulu, jadi tidak terlalu susah untuk pelaksanaan anggaran ini karena sudah terrealisasi dalam atau tercantum dalam rancangan bisnis anggaran kami. Ini struktur PPID kami, di mana kami adalah pelaksana sudah ada di sini. Kemudian ada bidang sekretariat, pengolahan data, pelayanan informasi publik dan fasilitasi informasi. Karena kami tergabung dalam humas, jadi saat ini tidak semua tim bisa datang. Kami siapkan humas kami masih di rumah sakit. Karena terus terang pelayanan kami di hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya peak layanan. Jadi kita memang standby untuk standbykan orang humas atau tim kami di keterbukaan publik ini untuk menghandle kira-kira ada permasalahan di lapangan. Alur informasi ini artinya seperti yang sudah saya sampaikan, kami memang memiliki alur layanan dan lain-lain, termasuk alur permohonan informasi. Memang untuk informasi ini kan atas permintaan. Di Bali Mandara saat ini untuk informasi layanan mungkin belum banyak yang memohon untuk itu, tapi yang paling sering kami dapatkan adalah permohonan data itu adalah terkait penelitian, kemudian karena terus terang kami karena rumah sakit pendidikan juga, kita menerima hampir banyak mahasiswa bukan hanya di Bali, termasuk dari Jember, Universitas Trisakti, kemudian Sulawesi, Rumah Sakit Universitas Islam, itu mereka datang ke Rumah Sakit Bali Mandara untuk melakukan penelitian terkait yang paling dominan adalah terkait tourism. Karena kami dianggap paling banyak bisa mendatangkan tamu asing untuk berobat ke Rumah Sakit Bali Mandara karena letak yang strategis tadi. Jadi seperti itu. Jadi informasi yang dimohonkan biasanya sudah disesuaikan dengan apa yang harus mereka siapkan, tetapi termasuk formulir permohonan informasi, melanjutkan fotokopi, karena itu untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sah untuk memohon data yang mereka inginkan, kemudian menandatangani formulir informasi publik. Kemudian petugas akan melakukan pencatatan dan petugas memproses permintaan permohonan sesuai dengan formulir, dan apabila data itu ada akan langsung diberikan. Itu yang sudah kami laksanakan. Karena kami ingin rumah sakit kami itu bisa bukan hanya kami saja mengekspos, tapi pihak eksternal juga bisa mengekspos rumah sakit kami bahwa Bali Mandara memiliki ini. Itu menjadi salah satu dasar kami kenapa pelayanan publik itu menjadi prioritas bagi kami. Setelah permohonan informasi dapat mengajukan secara langsung ataupun melalui web kami. Kalau langsung berarti mereka akan datang ke rumah sakit. Yang paling sering kalau permohonan data mereka akan bersurat dari instansinya, jadi itu akan kita layani. Kemudian kalau yang lain mereka misalnya bisa melalui website. Tapi untuk saat ini yang website ini mungkin tanda kita dapat informasi pasti itu dari teman-teman Google Review. Biasanya mereka masukkan data di sana kira-kira apa yang kiranya tidak sesuai menurut mereka terkait informasi yang kami berikan, kemudian layanan yang mereka terima itu biasanya kita publikasikan di Google Review. Tapi dari hasil semua itu biasanya kita masih jawab karena tim humas kami siap 24 jam untuk menjawab terkait apapun permasalahan atau apapun informasi publik yang mereka inginkan dari masyarakat. Waktu pelayanan kami memang dari Senin sampai Kamis kami di jam 7.30 sampai 15.30 ini jam kerja kami. Tapi di luar jam kerja biasanya kami memang standbykan humas 24 jam call apabila ada permasalahan. Seperti contohnya ada case apa itu biasanya humas atau tim dari kami termasuk dari kami juga turun ke lapangan untuk melihat kira-kira apa yang bisa mereka bantu dalam pemecahan masalah-masalah khususnya yang administratif. Kalau yang kesehatannya mungkin sudah ada dokter dan perawat kami yang melaksanakan.
Batas waktu pemenuhan informasi sebagai petugas PPID pelaksanaan dan penjelasan batas waktu pemenuhan sekitar 10 hari atau diperpanjang 7 hari kerja bagi pemohon. Biasanya ini nggak sampai. Kalau pemenuhan data dari mahasiswa atau apapun, biasanya mereka sudah kami persilakan untuk ambil data sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, lanjut. Ini daftar informasi publik DIP dan daftar informasi yang dikecualikan dapat diakses. Ini artinya secara garis besar sebetulnya kami membangun satu sistem yang tidak hanya secara manual kita ketemu, tapi juga secara digital kita bisa ketemu. Artinya semua itu bisa kita kerjakan tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal ruang. Jadi untuk kami di Rumah Sakit Bali Mandara, karena saat ini sudah menjadi salah satu rumah sakit internasional di Bali, ya mau tidak mau ini harus kami siapkan betul sehingga layanan kami menjadi layanan yang paripurna. Ini mekanisme keberatan, kemajuan keberatan, permohonan informasi yang juga berhak mengajukan keberatan apabila terdapat penolakan informasi selama 30 hari, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini ruangan kami, memang ruangan kami masih dalam bentuk menggabung jadi satu. Ke depan kami saat ini masih membangun ruang diklat dan ruang manajemen. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa geser ke belakang untuk BIM ini bisa memiliki ruangan tersendiri dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait informasi yang mereka inginkan. Lanjut. Mungkin ini media sosial kami, artinya kami tidak menutup apapun informasi kami persilahkan dari seluruh masyarakat untuk datang atau mengunjungi website kami untuk tahu kiranya apa layanan yang sudah kami berikan, sehingga kalau memang ada ketidaksesuaian mereka silakan lakukan permohonan data atau apapun itu. Kalau dari kami sebetulnya sudah siap untuk melaksanakan apa yang menjadi acuan dari keterbukaan informasi publik, dan kami di Bali Mandara selalu siap menyampaikan data yang masyarakat butuhkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur dan apa yang telah disampaikan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada siswa untuk memberikan beberapa pertanyaan pendalaman. Mungkin yang pertama kami beri kesempatan kepada Pak Dewa dulu. Baik, terima kasih Pak Direktur serta staf. Saya langsung saja. Sebelumnya saya berikan apresiasi karena Pak Direktur sudah menyampaikan pemaparan yang sangat komprehensif terkait dengan layanan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Bali Mandara. Itu saya akan mendalami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, itu apakah sudah melalui mekanisme pengumuman ya Pak? Oke, langsung dijawab. Saya pikir tidak pertanyaan. Oke, semua kami di Bali Mandara sebetulnya untuk pengadaan barang jasa kita sudah punya instalasi tersendiri, Pak. Instalasi tersendiri, kemudian apapun yang kita miliki kita sudah umumkan baik di website maupun di ininya Pemprov, Yarup, Sinup dan lain-lain, itu semua sudah kita umumkan. Termasuk kami dalam pemilihan penyedia pun kami sudah punya mekanisme tersendiri. Salah satunya kita menggunakan sistem matrik, Pak. Contoh umpamanya kita membeli satu alat. Alat ini ada 4 atau 5 penyedia. Itu biasanya kita persilahkan penyedia itu untuk presentasi. Dari hasil presentasi itu kita akan lakukan pembanding. Kita tidak melihat siapa ininya penyediaannya, tapi kita akan lakukan scoring. Scoring itu salah satunya mungkin dari harga, kemudian turunan jualnya, kemudian dan lain-lainnya seperti itu, sehingga kita akan mengurangi permasalahan konflik tadi. Nah, dari sana biasanya kalau memang ada salah satu penyedia ingin tahu kenapa yang ini dipilih, biasanya matrik itu kita buka. Itu sebagai salah satu keterbukaan kami sebagai user terkait alat-alat yang kami butuhkan. Jadi untuk pengadaan barang jasa saat ini seperti itu yang berjalan di rumah sakit kami.
Dan untuk pengumuman keluar itu semua hampir semua kita sampaikan di biro pengajaan, biro grupnya, semua paket, hampir semua paket. Dan memang di Provinsi Bali kan diharuskan 100% SPBE ya. Jadi mau tidak mau ya harus kita umumkan. Dan terus terang kami di Bali Mandala rasanya tidak pernah mendapat urutan terbelakang. Biasanya kami pasti ini, karena tim kami sudah punya tim pengadaan hampir kurang lebih 10 orang yang memang mengurusi pengadaan rumah sakit karena begitu banyaknya pengadaan di rumah sakit. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, semua. Terima kasih. Ini pertanyaan agak panjang. Siap. Jawabnya singkat. Jangan jawabnya. Hampir semua rumah sakit mengaku rumah sakit pendidikan, Pak. Ya. Nah, itu. Tapi ya, pengalaman saya dua kali ke Bagaimana pertama ketika tes COVID. Ya. Karena saya tugas dua daerah harus tes COVID dulu. Ya, harus swab. Jadi itu mengagumkan, cepat selesai. Yang kedua, ketika istri Kadis Kesehatan Karangasem operasi kanker payudara. Oh iya, Pak Bapak terakhir. Ya. Dan layanan juga cukup mantap. Artinya secara faktual itu cukup mengagumkan. Tapi secara asumsi, kita kan berasumsi, Pak. Tadi di dua slide terakhir ada DIP dan DIK. DIK juga ada websitenya. Cuman tidak bertemu, boleh dibuka sekarang di halaman 3 ya, halaman 3 terakhir. Yang barusan. Warna biru dia tidak belakang maksudnya. Sebentar lagi. Terus bisa jalan. Nah, sambil nunggu itu, Ya. Karena terus Ya. bukan, ini ya kita besarkan. Jadi ada DIP dan DIK. DIP jelas harus diumumkan atau publik itu kan sesuai dengan aturannya lah, tidak yang terbuka kepala dan seterusnya. Kemudian yang kedua, DIK ini kan dikecualikan, namanya diumumkannya. Nah, itu poinnya. Nah, terkait dengan ini, kita coba akan masuk ke kasus. Di Bali Mandala juga ada ini ya, tes HIV. Ada. Ya. Nah, di wing yang sebut saja rumah sakitnya, di wing ada juga tes HIV. Ya. Ketika dia mau pindah jabatan, gitu kan, dari jabatan harus tes HIV dan Iya. pengumumannya agak mengejutkan. Apabila dalam waktu 2 minggu Anda tidak dipanggil, berarti Anda aman. Kalau dipanggil berarti tidak aman. Hari ke-13 kan deg-degan, kita dipanggil menang kan gitu ya. Berarti kan, ya namanya juga proses kan tidak ada yang melakukan seksual, kemudian suntik, cabut gigi dan lain sebagainya. Deg-degan kita itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan proses layanan, dia bagaimana karena tidak mengalami langsung kan, kalau melihat proses layanan terhadap istri dari kesehatan tadi kan cukup bagus, tapi dia tidak mengalami sendiri. Tapi dia mengalami sendiri di salah satu rumah sakit yang pendidikan, di luar rumah sakit yang pendidikan. Satu, ketika periksa kan dirujuk ini cerita, kan ceritanya banyak, tapi jawabnya singkat. Dari rumah sakit di swasta dirujuk ke rumah sakit pemerintah pendidikan, karena di rumah sakit swasta mau operasi katarak tidak memungkinkan karena mengalami juga komunikasi dengan gula. Diperiksa rumah sakit swasta di Biang Surodo. Di sana juga tidak berani memastikan sehingga dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Yang diperiksa jantung dan darahnya, tapi tidak ada hasilnya, Pak. Karena yang mereka itu koas gitu, Pak. Nah, sehingga kita agak kebingungan ya menyampaikan ke rumah sakit awal itu bagaimana caranya. Nah, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Apakah di sana mengalami
dari kota itu juga karena menerima koas ini akhirnya putuskan lagi kembali ke rumah sakit swasta ya. Dan pelayanan cepat, murah karena ada BPJS dan lain sebagainya. Perbandingan di sana. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, apakah juga dengan adanya koas-koas itu membantu atau menyulitkan pasien gitu? Karena terkait informasinya, ya nanti katanya di sini nanti sudah terdapat kok di sini, karena itu sudah terdapat di sini kok gitu. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada penelitian, ini kan ada informasi dikecualikan atau informasi yang dipublik ini. Kalau ada penelitian, berapa jumlah misalnya, ini kan asumsi, itu saya katakan bukan kasus nyata, asumsi. Berapa jumlah wisatawan yang terinfeksi HIV yang beredar yang ada di Bali saat ini? Itu masuk yang mana itu? Apakah satu kewenangan dari Rumah Sakit Mandara sebagai pemeriksa, punya kewenangan memeriksa, atau kewenangan dinas lain yang punya kewenangan tentang imigrasi, atau dinas lain yang terkait dengan proses pariwisata itu sendiri? Nah, itu kalaupun itu masuk di DIP, apa benar masuk di DIP? Atau kalau DIK, kenapa dia katanya DIK dikecualikan kok dimunculkan? Nah itu, akhirnya dari kenapa? Silakan, betul. Pertanyaan panjang jawabnya. Yang pertama untuk case HIV sebetulnya Pak, dia kan anonim. Kalaupun dia diperiksa, biasanya dia tidak akan disampaikan bahwa dia seorang HIV. Dia pasti pakai kode ICD gitu, disampaikan kode ICD, sehingga walaupun ada yang mengambil data tetapi itu tidak akan, dia tidak akan tahu bahwa orang itu siapa yang mengalami ini. Jadi kami di rumah sakit itu punya rahasia tersendiri untuk klinis. Jadi tidak semua rekam medis akan kami buka. Tapi kalau dia hanya mengatakan berapa sih jumlah HIV di Bali Mandara, itu bisa kita sampaikan. Boleh disampaikan. Jumlahnya, tidak nama orangnya. Gitu. Artinya kalau ada yang menanyakan siapa saja itu tidak boleh. Tapi kalau dia menanyakan berapa jumlah itu bisa. Dan kalau tadi disampaikan ya, artinya kalau secara ya karena tadi mungkin pasiennya pasien BPJS, artinya kalau secara rujukan pasti dia berjenjang. Setelah berjenjang, kenapa di rumah sakit pemerintah data itu tidak dikembalikan ke ini? Karena apapun yang menjadi haknya BPJS, kita akan kembalikan ke BPJS. Karena kami tahu BPJS juga punya ini ke kami, kedekatan ke kami. Kadang-kadang kami juga ini salinannya saja yang bisa kita sampaikan ke pasien. Jadi tidak semua hal yang bisa kita sampaikan ke pasien, kecuali ada hal-hal yang memang nanti ke depannya itu bisa digunakan sebagai contoh umpamanya kayak untuk ronsen. Mungkin ada hasil bacaan aja yang kita sampaikan. Yang lain itu jadi punya haknya BPJS. Karena BPJS yang menanggung semua layanan yang diberikan. Kemudian ya kalau terkait koas tadi sebetulnya kita juga punya koas, tapi selama ini koas kami sesuai dengan ranahnya mereka hanya bisa melihat, tidak boleh memegang pasien atau ini paling hanya menanyakan melakukan anamnesis saja istilahnya, kecuali dokter intensif. Kita ada dokter intensif juga, ini istilahnya mereka boleh mengambil pasien karena mereka sudah punya SIP, surat izin praktek. Jadi dari sana aja sudah ada perbedaan, sehingga kalau koas dia hanya bisa berinteraksi tanpa harus dan tanpa boleh memegang pasien atau melakukan pemeriksaan. Mereka hanya bisa melakukan anamnesa, menanyakan keluhan atau apa. Itu menjadi pembelajaran mereka sebetulnya. Itu sebetulnya Pak. Kalau tadi case yang Ibu yang kita rasa memang beliau kebetulan, kalau kami kan pelayanan kebetulan kami kanker. Jadi kanker itu jadi salah satu prioritas kami dalam membela. Kalau memang bisa cepat, kenapa harus dilambatkan? Makanya tumpukan pasien kami kalau Bapak datang di sore hari untuk kanker masih lama sekali. Karena kami saat ini buka praktek sore juga, ada praktek sore juga. Jadi kita buka bukan hanya jam kerja sampai 15.30, tapi juga sampai jam 20.00. Jadi dokter kami ada standby juga untuk poliklinik. Jadi itu salah satu keterbukaan kami dalam memberikan layanan. Mungkin seperti itu.
Ini perbandingan saja ya, perbandingan informasinya bukan internal. Iya. Oke. Ya kan setiap 4 tahun tes jasmani dan rohani, ya, 4 tahun jasmani dan rohani sehat atau tidak, mungkin akan diragukan sehat atau tidak, atau ini gila makanya tes setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun berubah rumah sakit Pak. Pertama di Sanjiwani, kedua di Bayangkara, ketiga di Wangayo, keempat di Sangla. Terus ya tes termasuk terakhir di Bangli. Di Bangli malah aneh, Bapak nilainya sempurna, soalnya saya tes ulang ya, tes ulang gitu. Nah, mungkin itu nasib, mungkin pertama dulu soal ABCD gitu kan, betul kan, Ayuna, betul semuanya gitu kan. Ada rumah sakit, nah dia kan sebut namanya ini dari beberapa kali tes itu, ada rumah sakit yang menyampaikan hasilnya salah satu lembar tes satu lembar tes dan peneroris lemah, tes nafas lemah aja. Tapi ada rumah sakit yang lengkap ya, walaupun kita nggak bisa baca, nggak ngerti apa kan tulisnya itu lengkap ya, dan 6 halaman kalau salah itu. Ada yang begitu juga. Walaupun nggak bisa baca, bukan berarti itu tidak penting. Yang fotokopi itu, fotokopi kemudian saya pasang di bingkai tes itu karena fotokopi saya bukan orang gila gitu. Nah itu apakah rumah sakit bagaimana juga begitu informasinya perbandingan dengan 4 rumah sakit tadi itu? Ya, begini, ini kan terkait hasil medical check up. Ya. Medical check up itu bisa dimasukkan kategori daftar informasi publik sebetulnya. Artinya bisa saya serahkan ke yang bersangkutan karena itu medical check up. Artinya dia harus tahu kondisi tubuhnya dia. Tapi ada satu ranah, contoh kayak pilkada kemarin. Nah kebetulan calon kepala daerahnya beriksa sekian kan, ada 38 orang. Nah itu kita hanya memberikan satu lembar pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat ini dengan harus melaksanakan pemeriksaan lanjutan ini. Karena hasil ini medical check up ini miliknya KPU. Itulah yang adanya informasi dikecualikan nanti muncul. Saya akan serahkan hasil itu ke KPU. Nanti silakan, ini kewenangan KPU mau menyampaikan kembali ke ini, tapi tanggung jawab rumah sakit sudah menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan sehat secara ini untuk menjadi seorang bupati, jadi wali kota atau gubernur. Nah, itu ada perbedaan memang. Itu tergantung nanti situasinya. Tapi tidak semua bisa kita keluarkan dan tidak semua kita bisa tahan. Kalau memang menjadi hak dari pasien, kita akan berikan. Tapi kalau tidak haknya seperti KPU tadi, itu akan dikecualikan. Tapi selama teman-teman melakukan medical check up, itu biasanya data pasti akan kita berikan ke yang bersangkutan. Kecuali kayak komisioner seperti ini, karena yang meminta itu dari pusat, biasanya mereka sudah ada perjanjian. Hasil tidak boleh diberikan ke yang bersangkutan, tapi dapat disampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi kelainan yang terjadi di pasien tersebut. Hanya seperti itu aja. Kegiatan biasanya. Oke, terima kasih sudah cukup gamblang. Terima kasih. Oke, sama. Singkat ya. Terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin sedikit sekali menyambung yang tadi ya, bahwa ada yang dikatakan oleh Pak Kis itu adalah link DIP dan link digital. Memang pada waktu kemarin kami saya ke Bali Bandara untuk visitasi, memang kami ajukan untuk link DIK. Nama itu adalah judulnya saja yang diberikan ditampilkan di web, tetapi jeroannya itu tidak, ya, masih dikecualikan. Nanti judul-judulnya masih tetap harus diperlihatkan di web. Itu mungkin karena tadi belum terjawab dengan pasti, ya. Jadi link DIK itu. Nah, untuk Pak Direktur, ini tadi kan ada hal-hal yang khusus untuk PBJ, ya. Untuk PBJ itu ada hal-hal yang khusus mungkin yang
apalagi sekarang itu kan ada, kalau dari provinsi itu ada barang-barang yang harus memakai TKDN. Ini kan banyak yang kesulitan ini. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti itu? Karena kalau kita pasti, kalau di rumah sakit itu pasti banyaknya yang buatan luar dibandingkan dengan dalam negeri. Nah, bagaimana cara mensiasati itu? Terima kasih. Yes, cuma kalau untuk TDK mungkin sebetulnya kami ingin hanya menyampaikan bahwa kita ada pengecualian ya, sebetulnya itu aja. Kemudian untuk PBJ terus terang kalau dia dikaitkan alat kesehatan pure import biasanya mungkin sekarang mulai kita buat, ada beberapa yang membuat kayak di Pindad juga sudah mulai ada beberapa ini. Selama ini kami biasanya kalau sudah kita hubungkan dulu, kemudian kalau kita harus membeli yang non TKDN, biasa kita akan melakukan permohonan Sekda melalui dinas perindustrian. Nanti biasanya kita akan diajak sidang sama mereka. Diajak sidang, lakukan verifikasi, duduk bersama begitu. Nanti dia akan tanyakan, kenapa rumah sakit harus ini? Padahal ada yang TKDN ini. Biasanya kita sudah punya spesifikasi khusus terkait alat yang akan kita beli. Contoh seperti besok ini kita rencananya ada membeli PET scan untuk kebutuhan scanning pasien kanker. Itu tidak ada di Indonesia. Mau tidak mau harus beli yang impor. Itu ada dari beberapa negara, ada 3 negara, ada dari China, ada dari Jerman, ada dari Amerika. Nah, dari 3 itu kita lakukan ini, lakukan akrik tadi. Kemudian apabila kita sudah temukan ini harus impor, biasanya kita langsung bersurat ke Pak Sekda, ceki ke Disperindak. Nanti biasanya kita disidang. Jadi mereka akan melakukan evaluasi terkait itu semua. Ada ini, kok ini gitu. Biasanya kita sudah punya spek tersendiri. Jadi selama ini dalam pengadaan kami sangat terbuka. Kalau memang dia tidak ada di TKDN atau TKDN ini tidak memenuhi dari 40% atau 25%, biasanya kita sudah melapor ke teman-teman di Disperindak untuk dilakukan kajian. Sehingga besok-besok kalau ada orang protes atau apapun itu, berdasarkan kajian itu yang kita akan sampaikan bahwa kami sudah melakukan evaluasi, melaksanakan kajian mendalam, bukan hanya kami sendiri, tapi pihak eksternal kami juga melakukan itu. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi sekali lagi semua. Terima kasih Pak Agus. Mungkin yang tidak berupa pertanyaan ada sudah disampaikan oleh beberapa kawan. Ini semacam apa ya? Karena tadi di laporannya Pak Direktur, Rumah Sakit Bali Mandara ini kan sesuatu yang sangat baik buat kita semua. Yang pertama bagi Bali, ya rumah sakit daerah yang dimiliki oleh provinsi. Yang kedua, karena posisinya di Bali, seperti tadi yang disampaikan, peluang-peluang lainnya yang banyak tersedia. Jadi peluang yang mungkin tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Salah satunya adalah pasien. Nah, jadi misalkan ternyata 40% pasiennya adalah orang asing. Dari sisi itu, tentu saja apapun jenis layanan yang diberikan, baik itu berupa informasi maupun layanan langsung, itu akan berakibat kepada kita semua. Tidak hanya kepada rumah sakit, tapi juga kepada daerah kita Bali, termasuk juga Indonesia. Karena dia kan pariwisata kan citra. Nah, sehingga kami sangat sepakat tadi bahwa visi-misinya ini kan jelas menjadi rumah sakit unggul yang memberikan layanan kepada semuanya dengan prima. Nah ini tentu juga harus menjadi concern. Jangan sampai karena misalkan sekarang konteksnya kita bicara adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini kan bisa dilihat oleh siapapun dari seluruh dunia. Dan tadi kan pasien dari luar negeri. Walaupun dalam konteks sengketa informasi dia hanya menyangkut warga negara Indonesia dengan pada tulis. Tapi dalam konteks layanan dan citra secara nasional dan internasional ini menyangkut Bali, menyangkut internasional. Sehingga fungsinya sangat penting. Sehingga kami berharap ke depan, seperti tadi yang disampaikan nanti ke depan salah satunya adalah misalkan tadi jenis data-data informasi yang akan dipublish memang mudah-mudahan bisa segera terjadi kan masih proses ya Pak Direktur. Semoga ini menjadi unggulan dan bisa ditiru oleh rumah sakit lain nanti di luar Bali, terutama yang rumah sakit berada di daerah wisata. Tentu saja rumah sakit Bali Mandara ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi semacam trademark ya. Nanti kalau ini berhasil, apalagi sekarang ini kan istilahnya
rumah sakit itu atau dunia kesehatan bisa menjadi salah satu jenis wisata baru. Ya. Wisata kesehatan ya, jadi berobat tidak hanya sekedar berobat gitu kan, tapi juga berobat dengan berwisata. Nah, semoga ini bisa direspon oleh kita semua, khususnya kita di Bali, dan rumah sakit Bali Mandara menjadi pionirnya. Mudah-mudahan rumah sakit yang lain juga bisa mengikuti itu. Barangkali sekarang karena rumah sakit Bali Mandara fokusnya di situ karena posisi strategis ya, di Bypass Sanur itu kan, jadi paling mudah diakses. Semoga ini menjadikan keuntungan untuk kita semua dengan peluang-peluang yang ada bisa direspon dengan baik. Tetapi di sisi lain juga peningkatan SDM Pak Direktur. Jadi SDM yang dipunyai oleh Rumah Sakit Bali Mandara seluruhnya harus mengetahui terhadap visi itu. Jadi bergerak bersama. Tidak hanya cukup diketahui oleh direktur dan pimpinan di rumah sakit saja, tapi siapapun insan ataupun karyawan rumah sakit itu harus tahu visinya. Kemudian kemana langkah besar yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga peningkatan kapasitas terkait dalam layanan informasi juga penting. Sehingga tadi mudah-mudahan juga bisa dilanjutkan. Tadi Pak Direktur mengatakan dari sisi peningkatan kapasitas SDM lebih leluasa karena statusnya BLUD. Jadi mudah-mudahan ini menjadi peluang yang sangat baik, terutama untuk rumah sakit Bali Mandara. Yang kira-kira teman-teman sudah cukup karena waktu juga sudah 20 menit. Untuk itu acara presentasi kita dengan Rumah Sakit Bali Mandara kita hari kita sidang dengan Bapak Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam